semua kita dukung, satukan suara. Caleg nomor urut 10, dapil 1 Kabupaten Tangerang. Coblos Haji Lempong ini nomor 10. Anggota DPD RI fraksi Partai Golkar, Bapak Haji Andi Ahmad Jara SE, MAP. Yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Manroki SH, MH. Yang terhormat Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Jayanti, sekaligus sebagai calon anggota Dewan Legislatif Dapil 1 Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Lempong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Alidara SE, MEHP. Yang saya hormati Bapak Haji Badrobli SHMH, Ketua DPD Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Muhammad Amud SSS, yaitu Sekjen DPD Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak Imam sebagai narasumber. Yang saya hormati Ketua PD Sekecamatan Jayanti. Yang saya hormati pengurus PK Sekecamatan Jayanti. Hadir juga Bapak Ketua di bidang hukum, yaitu Bapak Haji Alamsyah. Yang saya hormati saudara kita juga Bapak Ujang Sabur, hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau panen pilihnya jagung. Coba untuk PD kecamatan, untuk PD Desa Jayanti mana? Coba maju. PD Desa Jayanti, maju dulu. Jayanti, Kecamatan Cikadek, Desa Cikadek, Desa Cikadek, Desa Cikadek, Desa Pasir Gintu,
Desa Dander, Desa Pebuaran, Desa Pasir Kuncang, Desa Sumber Bandung, Desa Sumber Bandung. Mbak Kumpul ya, terima kasih. Saya sebagai Ketua PK Kecamatan Tianti dan Ketua DPD Kabupaten Tangerang dan Bapak Haji Ahmad Dara dari calon DPRD RI mengucapkan terima kasih dengan hari ini kita diundang, yaitu untuk penguatan kader Golkar agar Golkar di tahun 2024 bisa mencapai 60% khususnya di Kecamatan Tianti. Siap? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kesemangatan ini kita sebagai pengurus PT dan PK Golkar Kecamatan Tianti, kalau pengen terus perahu ini berlayar dan supaya ada hasilnya, antarkan 2004 tanggal 14 menangkan Golkar, khususnya di Kecamatan Tianti, umumnya di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Inilah tugas kita semua. Kalau mau jadi pengurus, menangkan Partai Golkar, hanya jangan jadi pelengkap. Kita sebagai pengurus Golkar harus berkomitmen, ajak saudara kita, tetangga kita, pilih Golkar supaya kita jadi pengurus, jangan sia-sia. Ibarat kita beli sawah, kalau beli sawah itu tidak digarap, mubazir, tidak ada hasilnya. Sama aja kita jadi pengurus tidak digarap, Golkarnya masanya tidak diajak, masyarakatnya tidak milih kita, Golkar, mubazir. Maka mulai hari ini kita berkomitmen, semua warga kita, tetangga kita ajak supaya pilih Golkar agar Golkar bisa menang, rakyat sejahtera. Kita doakan Bapak Ahmad Haji Adidara akan mencalonkan DPR RI yang ketiga kali. Beliau sudah terbukti sampai berani turun baru ini ke Jayanti. Artinya saking pedulinya. Dan ketua kita juga turun hari ini saking pedulinya di Kecamatan Jayanti. Kita sebagai pengurus PD dan PK Kecamatan, masa pimpinan kita serius, pengurus PD dan pengurus PK tidak serius untuk mengantarkan Golkar bisa menang di tahun 2024. Dulu tidak pernah ada dewan di Kecamatan Tianti dari Partai Golkar. Pernah belum? Pernah belum ada wakil bupati sampai menduduki di Kecamatan Tianti? Pernah belum DPR RI sampai turun ke Kecamatan Tianti? Nah, mulai hari ini Pak Ketua kita dan Pak Haji Andi akan berkomitmen mengawal aspirasi khususnya di Kecamatan Tianti. Maka dari itu kita menangkan 2024. Ketua kita akan maju jadi Bupati Kabupaten Tangerang. Siap? Kita mulai hari ini berkomitmen garap sawah kita agar kita berhasil dan bisa panen. Kalau panen kita larangnya. Terima kasih. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kasih semangat sama saya ya. Kalau saya bilang Golkar, Indonesia. Kalau bilang Indonesia, kalau angin darat, Haji Rebo, ini di Jawa. Golkar, Indonesia, Golkar. Kalau 3 kali itu Golkar menang. Golkar.
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama kita sama-sama hormati Bapak Haji Andi Ahmad Jara. Beliau adalah anggota DPR RI Gardu Banten 3. Udah kenal belum? Berdiri, suruh berdiri bentar. Dan yang saya hormati Pak Sekretaris DPD Ketua Kabupaten Tangerang Bapak Anur hadir juga, alhamdulillah. Dan yang saya hormati Ketua PK Kecamatan Jayanti hadir juga, kawan kita nih Ketua Gram Bapak Alamsah yang saya hormati, Pak Sobur, Pak Imam, dan Ketua PK Kecamatan Jayanti dan para ketua PD dan PR Sekecamatan Jayanti, dan mudah-mudahan hari ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka, kalau di sini apa, pendidikan politik, kita dalam rangka silaturahmi memenangkan Partai Golkar ya di Kecamatan Jayanti. Salawat serta salam marilah kita tercurah kepada junjungan Islam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah perlu saya sampaikan kepada pengurus PD ini di Kecamatan Jayanti. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hadirpo bahwa di Kecamatan Jayanti mau nggak ada perwakilan DPRD Kabupaten Tangerang. Yang selama ini belum ada kan? Dari tahun sebelumnya ya. Tapi saya yakin dan percaya kepada pengurus ya, PDPR ini harus bekerja keras. Kenapa kita bekerja keras? Kita hitungan bulan ini kurang lebih 133 hari lagi ke 14 Februari 2024. Maka hari ini kita komitmen sama-sama menangkan Partai Golkar ya, terutama menangkan caleg yang namanya siapa? Hadirpo DPRD Kabupaten Tangerang, dan DPR-nya siapa? Bapak Andi. Wah, ini suaranya kecil amat. Berarti Bapak dan Ibu tahun kemarin 2019 memilih kali Pak Andi ya? Nah, ketahuan karena suaranya dibilang siapa DPR RI, suaranya nggak ada. Belum kenal. Oh, belum kenal. Maka sekarang dikenalkan. Beliau sudah 2 periode, dan sekarang sudah 3 periode. Nomor urut berapa katanya Pak Andi? Oh, gimana ini memilihnya, orang nomor urut aja nggak tahu. Gimana yang urusannya? Nomor urut berapa? Nah, itu dong. Nomor urut? Pak Hadirpo nomor urut? Kita doakan mudah-mudahan ya, baik Pak Hadirpo, baik Pak Haji Andi untuk terpilih kembali di 2024 ya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Tapi kita harus komitmen, harus jaga Partai Golkar khususnya di Kecamatan Jayanti, umumnya di Kabupaten Tangerang. Karena tadi sudah disampaikan beberapa kali, saya bilang bahwa Kecamatan Jayanti jadikan anggota DPRD dari Partai Golkar. Siap nggak? Pak Alam, siap nggak Pak Alam? Jangan siap doa, harus siap gerak, ya, harus siap gerak. Saya cuma titip pesan bahwa yang hadir di sini jangan ada di antara dusta di antara kita. Aku kuning nanti pulang dari sini, wah katanya saya mah belum jelas nih. Jangan begitu. Harus tetap komitmen pertahankan yang sudah masuk ke sini. Jangan ada dusta. Setuju nggak? Ya, kalau tidak ada di antara dusta itu maksudnya saya berharap harus komitmen ya. Ya, jangan sampai keluar dari sini, sampaikan kepada masyarakat bahwa kami tadi diundang dalam rangka silaturahmi, ya pengenalan. Kalau saya udah kenal belum sama saya? Belum.
ada program 3, harus menang pemilu, pemenang pileg dan menang pilkada terakhir. Ya, tugas kita berat sekali. Terutama kita di depan mata adalah pilkada dan pemilu. Hari ini Partai Golkar belum menentukan presidennya ya. Presidennya kita berbicara nanti di kemudian hari. Yang jelas kita pertahankan pilegnya. DPR RI nomor berapa? 2. Tapi saya belum tanya ini provinsinya siapa ini? Belum. Nanti komunikasi dengan Pak Andi ya, tanya provinsinya. Yang jelas nggak usah bikin susah. Bapak dan Ibu kesini hadir sebagai pengurus Partai Golkar, DPRD-nya pilih Golkar, kemudian provinsinya pilih Golkar, dan DPR-nya pilih Golkar. Ya, kalau memang ada kesulitan harus siapa? Udah pilih Golkar nggak masalah untuk membesarkan Partai Golkar. Sepakat? Kalau suaranya masih bagus ya hantam juga ini. Ya, hantam. Saya berharap hari ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu pulang dari sini sampaikan kepada masyarakat, saudara, tetangga bahwa kami diundang dalam rangka sosialisasi pengenalan caleg ya, terutama Pak Haji Andi dan Pak Haji Lebo. Ya, saya di sini kapasitas sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Ya, mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu diberikan kesehatan. Ya. Karena ini jadwal masih banyak, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang perlu disampaikan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD, Pak Dimas Ramli, yang saya hormati Sekretaris DPD, Ketua TK, sekaligus caleg ya, caleg Partai Golkar untuk Kabupaten, Bung Imam, Pak Alam para pengurus TK PDPL yang saya banggakan. Pertama-tama pada panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, karena kita pada hari ini masih diberikan makna, umur, rezeki dunia dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi. Salam dan salam terakhir dunia kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Mas Ramli, Pak Jody, yang mana pada hari ini kita, saya sendiri diantarkan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Memang banyak yang belum kenal ya, pasti banyak belum kenal ya. Jadi saya Adi Ahmad Dara sebagai anggota DPR RI 2 periode di Dapil 3 Banten, dan pada periode 2014-2019 itu Partai Golkar hanya dapat 1 kursi, ya 1 kursi. Memang sangat disayangkan sekali, padahal ketua-ketua dan bupati kepala daerah di Tangerang Raya itu hampir semuanya Golkar. Tapi untuk mendapatkan kursi di DPR RI itu tidak sepadan dengan apa yang diperoleh seorang partai di masing-masing kabupaten kota. Nanti Bung Imam bisa menjelaskan. Kali ini saya pada tahun 2024 ini untuk periode yang ketiga ya, saya melakukan tandem berdasarkan arahan beliau untuk bagaimana saya bertandem ya, bekerja sama lah ya, berkolaborasi saya dengan Pak Haji Lebo untuk memenangkan ya, Partai Golkar Kabupaten. Kita sangat ironis di kabupaten ini, kita hampir 20 tahun menguasai eksekutif ya, hampir 20 tahun, tetapi kita kehilangan ketua DPRD pada tahun 2019 karena kita hanya mendapatkan 6 kursi di DPR Kabupaten. Nah ini
tugas kita bersama, tentu tugas saya juga sebagai caleg dari DPR RI, dari pusat. Kali ini saya melakukan kolaborasi yang cukup banyak sesuai dengan arahan DPD, Ketua dan Sekretaris, untuk dapat bekerja sama. Ya, bekerja sama bagaimana kita memenangkan Partai Golkar dan mengantarkan Pak Jirbo menjadi anggota DPRD Kabupaten. Setuju kan? Ya syukurlah kalau memang hari ini saya dapat diterima di Desa Jayadi ini, dan mudah-mudahan kerja-kerja politik kita ke depan ini sangat berat. Ya, kita harus memenangkan dulu Partai Golkar di Kabupaten. Kita harus bisa mencalonkan sendiri untuk Pak Haji Mat Romli menjadi calon bupati tanpa kita koalisi. Setuju nggak? Nah, itu kita harus bekerja keras sehingga kita bisa mencalonkan Pak Haji Mat Romli menjadi bupati tanpa ada koalisi. Itu semangat kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang sampai hari ini kita belum ada calon untuk presiden dan wakil presiden, tapi kita mungkin lebih berkonsentrasi bagaimana memenangkan Partai Golkar di Kabupaten. Ya, itu permintaan saya dan tentunya permintaan dari Pak Ketua agar seluruh PDPL bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Dan saya yakin ini dapil 3 Banten ini sebenarnya basis Golkar. Ya. Nah, saya ingin ceritakan sedikit Pak Ketua, pada tahun 2019 saya membooster cukup banyak di Tangerang Selatan. Ya, tetapi ketika itu di 2019 kita mendapatkan ketua DPD, ketua DPRD, dan baru pertama kali mendapatkan ketua DPRD ketika saya membooster dan melakukan kerja keras di kerja bersama dengan beberapa caleg. Dan yang ironisnya, ya, suara DPR RI tidak sebanding dengan perolehan partai di Tangerang Selatan. Saya mau kecewa dengan siapa, Bapak Ibu sekalian, tetapi itulah ya bagaimana pimpinan daripada Partai Golkar waktu itu tidak bisa membooster sehingga kita mendapatkan 2 kursi. Padahal selisihnya tinggal 12.000 suara. DPR RI kita dapat 2 kursi, Pak Ketua. Ya. Dan tentunya kita juga berharap, dan saya yakin sekali bahwa Pak Ketua kita, Pak Haji Romli, yang benar-benar sungguh-sungguh. Kali ini memang kami sepakat untuk turun menemui Bapak Ibu sekalian, membuat motivasi, ya, dan paling tidak kita bisa berkenalan, ya, berkenalan sebagai siapa sih calon kita, siapa yang akan menjadi anggota DPR RI pada periode yang akan datang. Tentunya kalau ada calon di DPR RI, insya Allah selama ini, ya, saya sebagai anggota DPR RI, apalagi selama COVID, hampir seluruh kegiatan-kegiatan sosial saya lakukan di kabupaten dan di dapil 3 Banten umumnya. Ya. Bahkan saya sebagai anggota DPR RI calon dari dapil 3 Banten, Pak Haji Romli, saya melakukan kegiatan sosial sampai ke Lebak, ke Pandeglang. Kenapa? Saya tokoh Golkar, bukan hanya milik daripada dapil 3 Banten. Karena pada waktu COVID kita harus mengulurkan tangan kita, ya, kepada DPD teman-teman kita di Lebak, Pandeglang, ya, dan Serang, tempat Ibu Tatu, ya, itu selalu tidak adakan kegiatan-kegiatan waktu COVID-19 yang lalu. Nah, itu adalah komitmen saya, ya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau saya terpilih, saya adalah milik kalian. Ya, saya
akan bekerja keras, saya akan memperhatikan Partai Golkar ke depan. Dan kali ini saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, benar-benar kita memenangkan Partai Golkar agar kita bisa mengantarkan Pak Romli sebagai calon bupati 2024-2029. Setuju? Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang Bapak Haji Matromli, yang kami hormati Bapak Amut Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tangerang Bapak Haji Andi Ahmadara, Pak Haji Rebo, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini adalah kehormatan untuk Golkar Kecamatan Jayanti. Kenapa? Karena ini adalah hari pertama, titik yang pertama setelah Ketua DPD Golkar Pak Haji Matromli menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, turun pertama titiknya di Kecamatan Jayanti untuk mengkonsolidasi Partai Golkar. Pak Haji Matromli bersama dengan Pak Sekretaris Pak Amut bersama dengan Pak Haji Andi Ahmadara, titik pertama untuk menyongsong kemenangan Partai Golkar di 2024 dipancangkan dari Kecamatan Jayanti. Bapak Ibu sekalian, kita sebut Partai Golkar menang di 2024 kalau satu, kita berhasil menghantarkan Bapak Haji Rebo menjadi anggota DPRD. Setuju? Kita sebut Golkar menang di 2024 kalau berhasil menghantarkan Bapak Haji Andi Ahmadara sebagai anggota DPR RI. Setuju? Kita sebut Golkar menang di 2024 kalau berhasil menghantarkan Pak Haji Matromli sebagai Bupati Kabupaten Tangerang. Setuju? Siap? Mana suaranya? Siap? Baik. Untuk kemenangan Partai Golkar dengan indikator menghantarkan 3 orang tadi itu duduk di posisi-posisi yang memang ditugaskan oleh Partai Golkar, ada mantranya Bapak Ibu sekalian. Ada mantranya. Tadi Pak Ketua DPD sudah sampaikan yel-yelnya, ya. Nah, kita juga punya mantra khusus untuk memenangkan beliau bertiga di 2024 dalam bentuk yel dan lagu. Saya akan ajarkan, nanti kita nyanyikan bersama-sama, tapi dengarkan terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh. Mantranya begini. Bang Andi lagi, Bang Andi lagi, Bang Andi lagi, Bang Andi lagi, Bang Andi lagi DPR RI. Bisa? Setuju? Bisa ya? Nah, ada lanjutannya. Haji Matromli, Haji Matromli, Haji Matromli, Haji Matromli, Haji Matromli jadi bupati. Setuju? Siap? Ada lanjutannya lagi. Pak Haji Rebo, Pak Haji Rebo, Pak Haji Rebo, Pak Haji Rebo, Pak Haji Rebo DPR jadi. Setuju? DPR jadi ya? Oke, setuju ya? Nah, kalau setuju, setelah itu saya akan teriakan Golkar. Begitu saya teriakan Golkar, semuanya berteriak bersama-sama, menang, menang, menang. Setuju? Nah, kemudian kalau saya bilang Pak Bang Andi lagi, kita sebutkan nomor urut 2, ya, biar ingat ya. Nomor urut 2. Kemudian Pak Haji Rebo nomor urut 10, ya. Oke, kita tes ya bersama-sama untuk membangun kekompakan. Golkar harus kompak di Kecamatan Jayanti menyongsong kemenangan 2024 dengan menghantarkan Pak Haji Rebo sebagai anggota DPRD, Pak Haji Matromli sebagai Bupati, dan Haji Andi Ahmadara sebagai DPR RI. Siap? Ya. Oke, mari bersama-sama. 1, 2, 3. Bang Andi lagi, Bang Andi lagi, Bang Andi lagi, Bang Andi lagi, Bang Andi lagi DPR RI.
bersemangat itu nggak begini-begini, tapi tangannya ada di atas. Ya. Semua tangan ada di atas. Kita bikin nadanya lebih ngebeat, lebih bersemangat, ya, lebih cepat. Karena ini adalah para Kopassus Partai Golkar Kecamatan Jayanti yang siap memenangkan 2024. Oke? Tangannya boleh di atas semuanya? Oke? Nah, tangannya boleh di atas semuanya? Kalau ada yang nggak di atas, tangannya dicatat ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Pagi lagi, pagi lagi, pagi lagi. Pagi lagi, pagi lagi, DPR RI. Hadirat Romli, hadirat Romli, hadirat Romli. Hadirat Romli, hadirat Romli, hari umat ini. Hari Rabu, hari Rabu, hari Rabu. Hari Rabu, hari Rabu, DPR RI. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah semangat? Udah siap? Ya. Siap menang? Ya. Baik. Kalau sudah siap menang, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita menang? Ya. Nah, sebentar aja Bapak Ibu sekalian, tahu saya kalau kita sedang panas, jadi nggak lama-lama. Bagaimana caranya kita menang? Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Golkar sejak dulu itu sudah punya konsep pemenangan yang memang paten, baku, dirumuskan diantara oleh Pak Sudarmono, Ketua Golkar tahun 1988 sampai 1993. Apa konsepnya? Konsepnya adalah Partai Golkar kalau ingin menang, maka semua pengurus dan kadernya harus rajin untuk melakukan penggalangan. Setuju? Harus rajin untuk melakukan penggalangan. Penggalangan itu apa? Penggalangan adalah mengajak orang lain untuk mau menjadi bahagian dari Partai Golkar atau memberikan dukungan kepada Partai Golkar. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan digalang? Nah, ini khas Golkar juga. 1988 itu dirumuskan oleh Pak Sudarmono, yang harus digalang itu adalah satu, teman sekasur. Ya, Golkar nih, ya kan, teman sekasur. Wah, saya belum punya teman sekasur. Ada yang masih jomblo? Oh, ada, langsung cepat ya. Nanti dicarikan sama Pak Jirbo. Ya, jadi pertama ya, yang digalang adalah teman sekasur. Artinya siapa? Artinya adalah istrinya. Kalau yang ibu-ibu artinya adalah bapak, suaminya, ya, pasangannya. Kalau yang masih pacaran tidak teman sekasur, teman apa? Teman sehati. Nah, teman sehati. Jadi pertama yang harus digarap. Jadi jangan berpikir kita bisa memenangkan, mengajak orang lain kalau kita tidak bisa meyakinkan terlebih dahulu orang yang paling dekat dengan kita. Itu prinsipnya. Oh ya, itu Golkar tuh, teman sekasur. Kemudian yang kedua, siapa yang harus kita ajak? Golkar merumuskan teman sedapur. Ya, teman sedapur. Siapa itu? Keluarga inti maksudnya. Keluarga inti kan siapa? Ya, kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya saudara. Kadang-kadang di dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga. Nggak semuanya kan sekasur, tapi itu bisa disebut sebagai sedapur. Jadi sedapur itu maksudnya adalah keluarga inti. Nah, sekarang kalau kita semua yang ada di sini nih, para pengurus Golkar, pengurus PK, KSB, pengurus desa dan kelurahan, teman sedapur itu siapa? 1 anak, 2 orang tua, 3 saudara, 4 encang, encing,
Minyak babe. Ya, babe. Sudah tadi ya. Nah, itu kalau masing-masing aja ada 2 sudah 10. Keluarga inti kita yang sedapur sudah 10. Tambah yang sekasur sudah 11. Ya. Kemudian siapa lagi yang akan digalang? Golkar juga nih, Golkar. Sesumur. Ya, sesumur. Sesumur maksudnya apa? Dulu Pak, tahun 88 ketika konsep ini dirumuskan, sumur itu satu dipakai oleh satu lingkungan. Karena sumurnya sumur apa? Sumur timba. Enggak seperti sekarang ini sumur di dalam satu rumah ada satu sumur. Ketika konsep ini dirumuskan, sesumur itu adalah satu lingkungan. Siapa itu? Tetangga kita depan, belakang, kanan, kiri. Depannya tergantung kemampuan kita. Kalau yang mampu, depan 10 rumah, belakang 10 rumah, kanan 10 rumah, kiri 10 rumah. Kalau nggak mampu, 2 rumah. Kalau 2 rumah saja, setidaknya di dalam rumah itu, kalaupun toh suaranya terbagi-bagi, sudah ada 8 sampai 20 orang yang harus didekati. Bisa didekati untuk masuk ke dalam Golkar. Gitu ya. Jadi itu, sekasur, sedapur, keluarga inti, sesumur, tetangga terdekatnya, dan selembur. Satu kampung, satu desa. Bapak-bapaknya pasti ada yang suka ngopi, pasti punya teman ngopi. Ada yang suka mancing, pasti punya teman mancing. Ada yang suka sepedaan, pasti punya teman sepedaan. Ada yang suka gaplean, sama kita ya kan, punya teman gaplean, gitu ya. Jadi itu maksudnya selembur itu. Jadi komunitas kita, teman-teman kita yang bisa kita ajak. Coba kita hitung ya. Sekasur 1, sedapur setidaknya 10 mah kita punya kan saudara. Ya. Kemudian sesumur katakan 10 juga, kanan kiri depan belakang. Sudah berapa? 21. Selembur teman-teman kita yang sekampung, teman sepermainan, sengopian, yang ibu-ibunya sepengajian, seteman senam, seteman gibah. Ya, banyak gitu. Jadi setidaknya 30. Nah sekarang ini, coba pengurus Golkar yang sekarang ini diundang jumlahnya 150 orang pengurus Golkar. Kalau kita semuanya masing-masing bisa menerapkan konsep tadi 30 orang, sudah berapa? 4.500 minimal dari yang hadir di sini. Untuk Pak Haji Rebo, untuk Pak Haji Matromli nanti di DPR RI, di Bupati, dan Pak Haji Andi Ahmad Dara di DPR RI. Jelas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu konsepnya Golkar, sekasur, sedapur, sesumur, selembur. Jelas Bapak Ibu sekalian? Siap? Siap? Baik. Saya akan akhiri ini dengan bolehkah kita nyanyi lagi bersama-sama satu kali, boleh? Boleh ya, kembali tangannya boleh. Bismillah, mulai dari sini kita terapkan strategi Golkar untuk merekrut teman sekasur, sedapur, sesumur, selembur. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari Bapak Omi kepada Bapak Haji Wadi. Gig. Yang polos. Udah. Ya, siap. Acara hari ini dalam rangka silaturahmi untuk pendidikan politik untuk menuju kemenangan pemilu 2024 ya. Menyukseskan agar supaya kondusif di wilayah Kecamatan Jayanti umumnya Kabupaten Tangerang ya. Aran-aran apa saja yang dipaparkan? Tadi sudah sampaikan bagaimana caranya untuk memenangkan Partai Golkar. Kita sama-sama bergotong royong bersama-sama menuju kemenangan Partai Golkar, khususnya di wilayah Kecamatan Jayanti, umumnya di Kabupaten Tangerang. Ya. Harapan dari Ketua DPD. Harapannya bagaimana caranya Golkar ini sebagai pemenang di Kabupaten Tangerang. Amin. Oke? Siap. Yuk.